Halo Sobat Omnivora, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Kunpan 2. Tentunya ini merupakan series kedua dari film Kunpan, sedangkan bagi yang belum menonton alur filmnya yang pertama, saya sediakan linknya di deskripsi di bawah. Dalam alur film kali ini, menceritakan Kunpan yang berusaha menyelinap masuk ke dalam kelompok bandit hitam, yang ternyata anggotanya juga memiliki ilmu hitam. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita menuju alurnya. Masih berlatar di negara Thailand, kisah menceritakan pada akhir Perang Dunia Kedua, di mana para koloni Jepang berhasil dipukul mundur, namun akan tetapi itu semua berdampak pada sistem pemerintahan di Thailand. Di mana dari akibat tersebut, muncul banyaknya para penjahat yang mempunyai ilmu hitam. Bahkan lebih parahnya para pejabat melakukan tindakan korupsi, sehingga membuat para rakyat yang miskin menjadi semakin miskin dan menderita. Kemudian cerita berpindah kepada karakter utama dalam cerita ini, yaitu Kunpan. Di mana saat ini dia sedang belajar dengan gurunya, untuk lebih memperkuat ilmu hitamnya. Dikarenakan dia merupakan seorang polisi, yang akan melawan para penjahat, yang juga sama-sama memiliki ilmu sihir, maka dari itulah dia mempelajari ilmu sihir, agar supaya dia bisa mengalahkan para penjahat di sana. Setelah selesai memperdalam ilmunya, Kunpan mendapatkan tugas untuk menangkap seorang bandit yang bernama Jack Ma. Di mana kabar yang beredar, bahwa Jack Ma ini mempunyai kekuatan yang membuat dirinya menjadi tak terlihat. Tak lama dari itu, para musuh berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga membuat para polisi di sana tewas semuanya, dan hanya menyisakan Kunpan seorang. Melihat pergerakan musuh yang sangat brutal, Kunpan menggunakan ilmu sihirnya, dengan membacakan sebuah mantra, sehingga mengakibatkan senjata milik musuhnya meledak seketika. Singkat cerita, setelah mengalahkan Jack Ma, Kunpan mengikuti jejak Jack Ma yang berusaha kabur. Hingga tibalah Kunpan di sebuah rumah, namun di sana dia hanya menemukan anak dan istrinya Jack Ma. Kemudian dia membacakan sebuah mantra, dan ternyata Jack Ma menggunakan kekuatannya untuk menghilang, sebelum dirinya tewas. Setelah Kunpan bersusah payah melumpuhkan para bandit sendirian, justru bala bantuan baru berdatangan untuk membantunya. Lalu mereka memasuki rumah tersebut, dan menghabisi istri dan anaknya Jack Ma. Di sini polisi itu menganggap, bahwa mereka juga akan menjadi penjahat ketika sudah dewasa. Kemudian mereka mengambil seluruh harta bendanya, lantaran mereka ini merupakan polisi yang korup. Di sini Kunpan merupakan polisi yang jujur, tidak terima akan melihat hal itu, kemudian setelah kejadian tersebut, bukannya mendapatkan sebuah penghargaan, justru Kunpan mendapatkan hukuman, akibat pembunuhan seorang polisi yang mereka anggap terlalu berlebihan. Lantas petugas tersebut, memberikan hukuman skors atau pemberhentian tugasnya sementara waktu dari kepolisian. Singkat cerita, setelah mendapatkan skors, Kunpan kembali ke kediamannya untuk menjadi warga biasa. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba sekelompok bandit mendatangi tempat tersebut dan mulai membuat kekacauan di sana. Mereka mulai menghabisi seluruh warga dan juga para anggota polisi. Atas kejadian tersebut, Kunpan merasa bersedih melihat para warga tewas. Kemudian di samping itu, Jenderal akan segera bertindak untuk menangkap para bandit dan membawanya ke pengadilan,
untuk diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Lantas Kunpan mendatangi jenderal, untuk menawarkan bantuannya menangkap para bandit. Namun jenderal menolak bantuan dari Kunpan, lantaran Kunpan sendiri saat ini sedang dalam masa hukuman. Meskipun tidak mendapatkan izin untuk bertugas, Kunpan yang merupakan seorang polisi yang memiliki semangat dan tekad yang sangat kuat, berinisiatif untuk menangkap para bandit tersebut. Untuk menggali informasi lebih lanjut, Kunpan mendatangi seorang dokter yang dulunya pernah bekerja pada bos dari para bandit tersebut. เคยให้ผมไปรักษาลูกน้องเขา2-3 ครั้งรู้จักดีเลยเหรอครับผมเคยเป็นหมอที่สุพรรณมาก่อน Di sini sang dokter memberikan sebuah informasi, bahwa para bandit tersebut dijuluki Black Shirt atau bandit kaos hitam, yang dimana mereka diketuai oleh seorang bos yang bernama Bandit Fai. Selain itu, Bandit Fai juga memiliki tangan kanan sekaligus orang kepercayaannya yang bernama Bandit Bai. Para bandit beraksi dengan merampok para orang Jepang dan juga orang-orang kaya, yang nanti hasilnya akan diberikan kepada para penduduk miskin. Mereka melakukan itu dengan maksud, agar para masyarakat lebih percaya kepada bandit daripada para polisi. เลิกศรัทธาตำรวจและหันไปนับถือพวกโจรกันหมดนะครับ Untuk memulai aksi penyamarannya, Kunpan merubah penampilannya. Kemudian dia mengikuti sebuah kereta, karena informasi dari sang dokter, bahwa Bandit Bai akan melakukan perampasan senjata, dari para tentara Jepang. Ketika di sebuah jalan, Bandit Bai dikepung oleh para tentara Jepang, lantaran mereka menyadari bahwa senjata mereka dicuri oleh para bandit. Kemudian mereka dibawa masuk ke dalam hutan, untuk dihabisi. Kunpan yang dari tadi mengikutinya, lantas dia menggunakan kekuatannya yang membuat dirinya menjadi tidak terlihat, untuk menyelamatkan para bandit dari tentara Jepang. Sedangkan Bandit Bai, yang juga memiliki ilmu hitam, hanya dengan menembakkan sebutir peluru, dia mampu menghabisi 6 orang sekaligus. Tak lama dari itu, Bandit Fai datang ke sana untuk membantu mereka. Setelah kejadian tersebut, Bandit Bai menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya, namun dia tidak terlalu memperdulikan hal itu. Di dalam kantor kepolisian, Jenderal mendapatkan kepala polisi baru dari Departemen Investigasi Khusus, yang bernama Asawin. Jenderal menugaskan Asawin untuk menangkap para bandit yang memiliki ilmu hitam. Namun dia tidak merasa takut, lantaran dia berpikir menggunakan sains dan psikologis. Kemudian Kunpan kembali menghubungi sang dokter, untuk mengetahui bagaimana cara bertemu langsung dengan Bandit Bai. Sang dokter memberitahukan, bahwa dia harus menemuinya saat penjualan senjata curian, di kuil tepi sungai pada bulan purnama. Sedangkan cara yang kedua, dia harus menemuinya di sebuah kedai The Golden Flower, melewati kontak dengan seorang wanita sekaligus pemilik kedai tersebut, yang bernama Busara. Lantas Kunpan memilih untuk menemuinya di kedai tersebut. Setelah berbincang-bincang dengan Busara, Bandit Bai pun mendatanginya. Di sini dia menjelaskan maksud dan tujuan menemuinya. Di sini Kunpan menggunakan nama samarannya, yaitu Buter. Kemudian dia juga menjelaskan, bahwa dia seorang pelarian yang dulunya pernah menghabisi seorang polisi. Hal itu dia lakukan agar dirinya bisa menyelinap ikut bergabung masuk dalam kelompok bandit itu. Mendengar dari itu, karena para bandit juga sama-sama membenci para polisi, lantas Bandit Bai pun menerimanya untuk ikut bergabung. Kemudian dia dibawa menemui Bandit Fai, untuk melakukan penerimaan anggota baru di dalam kelompok Black Shirt. Hari demi hari dia lalui bersama dengan para bandit, untuk melakukan perampokan yang nantinya akan mereka berikan kepada rakyat miskin. Bahkan saat ini wilayah yang mereka kuasai sudah terkenal luas, sehingga membuat para kepolisian ketar-ketir dibuatnya. Singkat cerita ketika di suatu tempat, Bandit Fai tiba-tiba diserang oleh seorang yang tidak dikenal, sehingga membuatnya sekarat. Kemudian dia menggunakan kekuatan ilmu hitamnya,
untuk mengeluarkan semua peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Setelah sembuh, Bandit Fai memberikan misi kepada seluruh anak buahnya, untuk merampas uang kampanye dari seorang gubernur yang akan dilaksanakan 3 hari lagi, yang nantinya uang tersebut juga akan diberikan kepada rakyat miskin. Ketika hari tersebut tiba, para bandit mulai menjalankan aksinya. Di sini para anggota polisi yang dipimpin oleh Asawin, datang ke sana untuk menangkap mereka. Namun ketika dia akan berhadapan dengan Bandit Fai, dia segera membacakan sebuah mantra, sehingga membuat Asawin tidak bisa bergerak. Akibat kejadian yang dialaminya, seluruh tubuh Asawin terkena luka bakar. Di sini Asawin yang tidak terima dirinya diperlakukan seperti itu, lantas dia memutuskan untuk melakukan pembalasan. Di mana dimulai dengan dia mencari tahu, cara mengalahkan orang yang memiliki ilmu hitam. Kemudian dia mulai menjalankan aksinya, dengan menghabisi satu persatu anak buah Bandit Fai. Ketika di suatu malam, Kun Pan menemui Bandit Bai. Di sini Kun Pan yang memiliki kekuatan untuk membaca pikiran seseorang, ketika dia menyentuh tangan Bandit Bai, dia bisa melihat masa lalunya. Bahwasanya dulunya Bandit Bai, memiliki kekasih yang tewas dihabisi seorang polisi korup. Maka dari itulah, awal mula Bandit Bai mulai menjadi penjahat. Singkat cerita di pagi harinya, Bandit Bai mendapatkan sebuah kabar, bahwa kekasihnya sekarang sedang disandera di sebuah tempat. Lantas dia pun segera bergegas bersama Kun Pan ke sana, dan ternyata orang yang menyanderanya ialah Asawin. Di sini Asawin melakukan hal tersebut, untuk membongkar sosok asli Kun Pan yang sebenarnya, dengan menggunakan kekasihnya Bandit Bai sebagai ancamannya. Lantas Kun Pan pun mengaku, bahwasanya dia adalah seorang polisi yang menyelinap masuk ke dalam Black Shirt, untuk menangkap mereka semua. Sedangkan Butter juga merupakan nama samarannya. Setelah semuanya terbongkar, Asawin tetap menghabisi perempuan itu, demi pembalasannya. Mengetahui bahwa dirinya telah dikhianati, Bandit Bai akan membalasnya setelah pemakaman kekasihnya. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Kun Pan kembali mendatangi jenderal untuk meminta izin diberikan tugas menangkap kelompok Black Shirt. Di sini dia menjelaskan, bahwa dirinya telah menyelinap masuk ke dalam kelompok tersebut dan juga sudah mengetahui markas kelompok Black Shirt. Mendengar hal itu, kemudian jenderal mencabut hukuman Kun Pan, dan kemudian memberikan izin untuk bertugas. Lantas setelah mendapatkan izin, Kun Pan kembali merubah penampilannya menjadi seorang polisi. Kemudian pada malam harinya, Kun Pan mendatangi Bandit Bai, untuk melakukan penangkapan. Dan pada akhirnya, adu kekuatan ilmu hitam pun tak terhindarkan. Pada saat pertarungan terjadi, tiba-tiba Bandit Fai datang ke sana dan langsung menembak mereka berdua, hingga membuatnya sekarat, lantas dia segera pergi meninggalkan TKP. Dari sini belum diketahui, apa maksud dari Bandit Fai. Kun Pan yang memiliki ilmu kebal, dia berhasil selamat. Dia yang masih memiliki hati nurani, lantas membawa Bandit Bai yang sekarat, menuju ke tempat gurunya untuk diobati. Setelah tersadar, Bandit Bai memberikan sebuah fakta yang sebenarnya, sebagai ucapan terima kasih, lantaran sudah menolongnya. Di sini dia menjelaskan bahwa dalang di balik kelompok Black Shirt, ialah jenderal. Sedangkan Bandit Fai adalah bawahannya. Jenderal pernah memberikan misi kepada Black Shirt, untuk mencuri narkoboy di dalam gudang pemerintah, yang nantinya akan dijual di pasaran dengan harga 2 kali lipat. Namun dari aksi tersebut, terdapat seorang polisi jujur yang mengetahui skema aksi tersebut.
Lantas Jenderal menyuruh Black Shirt untuk menghabisi para polisi tersebut di adegan awal cerita. Bahkan aksi dari pembunuhan gubernur, itu juga merupakan perintah dari Jenderal. ฝิ่นพวกนั้นอยู่ไหน Kemudian ketika di sebuah jalan, tiba-tiba bandit Fai dihadang oleh Asawin yang hendak melakukan balas dendam. Karena dia sudah mengetahui apa kelemahan seseorang yang memiliki ilmu hitam, sehingga Asawin dapat sangat mudah mengalahkan bandit Fai. Setelah bandit Fai tewas, Asawin mengambil jimat milik bandit Fai. Semua itu dia lakukan agar supaya dirinya mewarisi kekuatan bandit Fai. Di sini juga terungkaplah sebuah fakta, bahwa Jenderal menyuruh bandit Fai untuk menghabisi seluruh anak buahnya. Maka dari itulah, dia menyerang Kun Pan dan juga bandit Bai. Sebagai gantinya, nanti Jenderal akan membebaskan bandit Fai dari tuduhan kasus kejahatan, dan akan direkrut menjadi rekannya. Yang padahal aslinya, itu juga merupakan bagian rencana licik dari Jenderal. Setelah dia mengalahkan bandit Fai, Asawin menemui Kun Pan untuk melakukan pembalasan. Sedangkan di samping itu, bandit Bai juga berada di sana untuk membantu Kun Pan. Sehingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan yang sengit itu, Kun Pan dan bandit Bai berhasil menghabisi Asawin, dengan sebuah besi yang tertusuk mengenai bolnya. Setelah semuanya selesai, Kun Pan pun menangkap bandit Bai atas kasus kejahatannya. Karena Kun Pan merupakan polisi yang jujur, lantas dia mendatangi Jenderal untuk diadilinya, karena telah melakukan sebuah tindak kejahatan. Namun karena Jenderal ini merupakan orang yang sangat licik, dia kemudian memalsukan sebuah fakta. Dan kemudian dia mengkambing hitamkan, bahwa dalang yang sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan ialah anak buahnya. Di akhir cerita, diperlihatkan para kelompok Black Shirt berhasil diamankan. Namun karena mereka memiliki uang yang sangat banyak, dan yang dihadapinya juga merupakan polisi yang korup, sehingga mereka menjadi kebal akan hukuman. Sedangkan Bai, dia berhasil kabur dari penjara berkat ilmu yang dimilikinya. Dan pada akhirnya cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.